Selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini bersama saya Diaken Sabto Prastyo, kita bertemu kembali di dalam pemahaman Alkitab online edisi yang kedua selama masa pandemik COVID-19. Masih setia bersama kita selaku narasumber Ibu Pendeta Yemima Widi Nurani, Selamat malam. Bapak Diaken Dinat Prastyo, Selamat malam. Salam. dan Penetua Freddy Solemede. Selamat malam, Shalom. Kita akan membahas sebuah tema sesuai dengan apa yang saat ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat, di media sosial, yaitu new normal. Bagaimanakah sisi Alkitabiah dari new normal ini? Dan sebelum pembicaraan kita lanjutkan, marilah kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kembali Tuhan mempertemukan kami dalam pemahaman Alkitab online. Kami bersyukur melalui media ini, kami dapat melakukan sharing, kami dapat belajar tentang bagaimana firman Tuhan tetap setia menolong kami di dalam masa keprihatinan ini. Kami bersyukur tangan Tuhan senantiasa menjangkau kami sehingga hidup kami tetap dapat berjalan dengan baik. Mari Tuhan, Engkau hadir di dalam pemahaman Alkitab ini sehingga kami mendapatkan apa yang selama ini kami cari, yaitu kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, dan ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar pemahaman Alkitab kita kali ini, yang diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjianku antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar
dari pemahaman Alkitab online malam hari ini dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Nabi Nuh yang telah dibacakan dan kita dengarkan bersama-sama malam hari ini terdapat dalam Kejadian 9 ayatnya yang ke-8 sampai 17 adalah merupakan suatu cerita bagaimana Tuhan Allah menghukum dan membinasakan bumi, manusia dan segala isinya dengan air bah, dan hanya terselamatkan satu keluarga, yaitu keluarga Nabi Nuh. Kalau kisah ini kita implementasikan dengan keadaan yang terjadi di dunia sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19, apakah kira-kira ada korelasi atau kaitannya? Monggo Mas Sabto dan Bu Pendeta bisa menjelaskan kepada kita semua. Ya, memang ini satu hal yang ditunggu-tunggu. Kita kan ingin kadang-kadang secara manusia biasa, bagaimana tuh hubungan implementasi ini secara Alkitab. Ada satu contoh cerita tentang Nuh, mungkin Pendeta bisa menjelaskan. Baik, pada kesempatan PA online yang kedua ini kita berbicara mengenai tema New Normal Ya, sebagai new normal. wujud pelangi kasih Allah Ya, kepada kita, dan bacaan kita mengambil satu teladan Nabi Nuh ya, dan keluarganya ya. dalam Mas Dinat paham sekali itu, guru oh sekolah iya minggu. harus gitu kan. Nabi Nuh. Pak Ya. Guru sekolah minggu ya pasti ngerti lah. Dalam bacaan kita Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17, tentunya ketika kita mengetahui tentang apa yang menjadi isi bacaan perikop kita, kita harus mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, rangkaian bacaan sebelumnya. Oleh sebab itu, mari kita cermati bagian per bagian. Yang pertama, dimulai dari Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Ketika Tuhan memberikan satu hukuman berupa air bah yang meliputi bumi. Mengapa? Kalau kita membaca di dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 6, di situ kita menemukan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia itu baik karena segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Namun citra yang baik itu dirusak oleh dosa. Bahkan dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 5 bahwa kejahatan yang selalu dibuat oleh manusia itulah alasan mengapa Allah memberikan air bah, Ya. supaya manusia kemudian dapat menyesali apa yang telah diperbuat dan dapat memperbaharui diri. Kalau kita belajar memahami apa yang Allah kehendaki. Yang kedua, dalam Kejadian 6 ayat 8. Dalam Kejadian 6 ayat 8, di situ kita bisa melihat mengapa dari antara manusia-manusia yang jahat itu Tuhan memilih Nuh. Tadi di awal Pak Freddy sudah mengatakan yang selamat hanya Nuh beserta dengan keluarganya. Mengapa? Nuh dipakai Tuhan untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan manusia. Kita tahu bahwa dalam Kejadian 6 ayat 8 di sana ditulis, tetapi Nuh
mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi kita hendak belajar dari kehidupan Nuh di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang yang saleh di hadapan Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan 22, saat Nuh dipilih oleh Tuhan, Tuhan memberikan syarat yang harus dipenuhi, yang harus ditaati, harus dilakukan, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Nuh lalu membuat bahtera seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang keempat, dalam Kejadian 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat 24, di mana ketika bahtera Nuh sudah jadi, lalu turunlah hujan yang tidak berhenti. Air bah memenuhi bumi. Nuh, keluarganya, beserta dengan kawanan hewan yang dibawa masuk ke dalam bahtera berpasang-pasangan, itu kemudian masuk ke bahtera, lalu bahtera itu selamat dari amukan air bah. Yang kelima, dalam Kejadian 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22, di situ dijelaskan bahwa setelah kurang lebih lamanya 150 hari, itu kira-kira berapa bulan? Dibagi 30? 4 bulan setengah. 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Ya, Ya. Ya. sekitar 5 bulan. Kita Ya. ini mengalami masa pandemi COVID-19 sudah berapa bulan berjalan? 3 bulan. 3 bulan. Hampir, ya. 3 bulan. Ya. Atau mau disamakan kurang 2 bulan lagi. Begitu ya. Jadi sama-sama 5 bulan. kurang lebih 150 hari di situ dinyatakan bahwa hujan dan air bah surut. Nuh lalu mencari tanda. Kira-kira apa yang terjadi di luaran sana? Apakah memang benar air itu sudah surut dan dia dapat kemudian keluar dari bahtera yang dibuat? Apakah benar bumi sudah menjadi kering? Yang keenam, di dalam bacaan kita, pasal yang ke-9 ayat 8 sampai dengan 17, Allah memberikan suatu janji. Ada perjanjian Ya. antara Allah dan Nuh. Dan perjanjian itu sebagai bukti kasih Allah kepada ciptaannya. Bukti karena Nuh sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak akan ada air bah lagi. Dan itu dinyatakan melalui tanda pelangi yang dilihat oleh Nuh. Kalau kita melihat pelangi lalu kita kemudian melihat bahwa aduh indah. Ya. Dan itu menggambarkan bahwa sesungguhnya yang warni-warni, yang rupa-rupa juga seperti di dalam kehidupan kita, warna-warni, rupa-rupa, namun sejatinya di dalamnya ada pengharapan. Nah, itulah makna pelangi kasih Allah. Kalau tadi pertanyaan Pak Freddy mencoba untuk bagaimana ya implementasinya kisah Nuh ini dengan keadaan kita pada situasi pandemi COVID-19 ini, apakah ada kaitannya? Ya, kita tidak
mau kemudian mencoba ngatuk-ngatuk gitu ya, otak-atik gatuk itu kalau orang Jawa begitu. Kita hanya belajar dari kisah Nuh ini, ternyata ada beberapa hal yang bisa kita petik hikmahnya. Yang pertama tadi, karena Allah melihat kejahatan manusia yang mungkin orang Jawa mengatakan wis ora umum, wis ora patut begitu ya. Kejahatannya itu sudah abnormal. Sehingga ada cara Allah untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Nah, kalau kita kaitkan dengan situasi kita, barangkali alam, bumi tempat kita berpijak ini sudah lelah. Atau karena kerakusan manusia, kita merasakan ketidaknyamanan, polusi, bencana karena ulah manusia. Lalu kita berpikir, melalui pandemi COVID-19 ini yang kita lalui saat ini bulan yang ketiga, di mana aktivitas manusia ditekan. Ini kemudian juga membawa sesuatu yang baru bagi alam sekitar. Alam kita diperbaharui, kita bisa melihat langit yang biru, cerah. Bahkan cerah. Kemudian saya pun juga memperhatikan di lingkungan gereja ini setiap pagi sore itu ada banyak sekali burung. Nah, ini tanda berarti alam kembali baik. Pertanda baik. Ada banyak burung itu berarti tingkat polusinya menurun. Nah, ini bisa kita kaitkan juga supaya bumi diperbaharui, supaya bumi dikembalikan dalam keadaan yang baik. Bumi bisa bernafas karena aktivitas manusia yang ditekan. Kemudian terkait lagi dengan pandemi, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Musa, disiplin dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah tanpa ditambah maupun dikurangi. Dalam masa pandemi COVID-19 ini kita juga diajak untuk hidup disiplin. Perilaku hidup bersih dan sehat ini harus menjadi gaya hidup yang melekat, tidak bisa tidak. Kalau dulu mungkin kita bisa bebas, dolan kemana wes ndak usah bawa masker, ya kan? Kita motoran mungkin cukup pakai helm saja, maskernya nanti dulu karena sumpek kan begitu. Sekarang tidak lagi, kemana-mana kita harus bawa masker, wajib. Nah itu Pak Freddy sampai masih cemantol gitu kan. Taat ini. Taat, maskernya ini diselehke. Lalu kemana-mana harus bawa hand sanitizer, atau ketika kita berkunjung kita wajib untuk membersihkan tangan kita. Ketika kita beraktivitas dalam waktu-waktu tertentu kita harus sering membersihkan tangan kita. Barangkali ini belum terbiasa karena masih baru. Baru 3 bulan ini. Lama-lama lalu menjadi kebiasaan. Kunci dari Nuh adalah disiplin, tidak menambah maupun mengurangi supaya selamat. Akhirnya Nuh selamat. Kita pun juga semestinya seperti itu. Supaya kita terhindar dari infeksi virus, mari kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu. Kemudian ketika Tuhan lalu memberikan janji kepada Nuh, janjinya adalah air bah yang surut, kemudian ada tanda pelangi kasih Allah. Janji ini ibarat tatanan kehidupan baru, atau dalam konteks kita ini disebut dengan new normal gitu ya. Konteks new normal itu seperti apa? Apakah seperti sedia kala? Tidak, ternyata. Jadi new normal itu adalah tatanan baru yang berbeda dari apa yang dahulu kita jalani. New normal itu berarti tatanan baru yang dalam tanda kutip
abnormal dari yang sebelumnya. Tetapi lama-lama kita lakukan dan menjadi biasa lalu disebut normal. Ya. Itulah yang disebut dengan Pada new akhirnya. normal. Pada akhirnya Ya. manusia sebelum air bah berlaku jahat di hadapan Allah. Lalu setelah air bah, manusia menata kehidupannya menjadi manusia yang baik di hadapan Allah. Itulah yang disebut Ya. dengan new normal. Nah, itu kalau kita kaitkan kisah Nuh ini dengan konteks Ya. pandemi COVID-19 sekarang ini. Demikian, Mas Ya. Sabto. Terima kasih Bu Pendeta sudah menjelaskan sedemikian detail ya. Dan pada akhirnya nanti kita memang harus sampai ke new normal. Dan kita ingat sekarang di grup-grup sosial media banyak sekali new normal yang diterapkan pada institusi dan tempat-tempat di mana kita akan berada. Nah, sekarang bagaimana? Mestinya kita juga harus menggali penerapan new normal ini dalam kehidupan gereja. Mungkin ada yang ingin Ya, sekarang ini sampaikan? mungkin masih banyak orang yang bingung dan mungkin juga salah paham lah, katakanlah seperti itu. Gagal paham. Pikirnya itu normal itu ya seperti sedia kala kehidupan kita kembali sebelum adanya pandemi. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita bergereja itu? Bagaimana Bu untuk mungkin buat jemaat kita khususnya GKJ Sragen? Sudah ditunggu-tunggu ini. Ya, monggo. Ya, memang kita tidak bisa memungkiri kita ini adalah makhluk sosial yang selalu terhubung, Ya, selalu membangun relasi satu dengan yang lain. ya, Ketika kemudian kita melakukan ibadah di rumah masing-masing, lalu selama hampir 3 bulan ini kita tidak bertemu sama sekali. sama sekali. Ada rasa rindu yang memuncak, yang tidak bisa Ya. dibendung, rindu untuk bersekutu. Ya. Tapi, nah ini kalau kita kemudian memahami apa yang disampaikan ya oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, Ya, sampai sekarang ini masih menjajaki ya, antivirus dari COVID-19 ini belum bisa dipastikan. Ya mudah-mudahan saja akhir tahun 2020 ini sudah ditemukan dan itu pasti. Ya. Itu pasti. ya, Bukan coba-coba Ya. lagi, tetapi kan betul. kita memahami bahwa prosesnya panjang. Nah, sementara ini karena pemerintah juga sudah mulai memberlakukan relaksasi di beberapa daerah, kita juga saat ini menunggu tentu bagaimana perkembangan di kota Sragen ya. tercinta ini ya. Sambil menunggu tentu kita harus mempersiapkan Pak Ya. Denat Ya. tahapan-tahapan sehingga nanti ketika new normal diberlakukan, gereja siap kembali dengan ibadah, namun itu Ya. tadi harus dengan protokol Ya, kesehatan yang benar. Ya. Kita lihat ruangan gereja kita ini kira-kira kalau biasanya bisa menampung berapa? 500? 500? Ya, Bisa. 500. 500 orang. 500 Nanti orang. kalau kemudian new normal diberlakukan, ya kemudian Ya. tidak lalu 500 begitu ya. Paling tidak kita coba dulu mulai dari jumlah 100. Ya, Ya. 100. 100 orang. Lalu tempat duduknya kita atur jaraknya, tidak berjubel seperti ini. Diberi Benar-benar ya. Iya. Ada tanda-tanda. Benar-benar kita atur jaraknya. Lalu kemudian sesuai dengan protokol kesehatan kaum rentan. Kaum rentan itu siapa? Lansia. Lansia, Ya, adiuswo. Ya sementara harus bersabar dulu untuk menahan diri,
nanti kita layani dalam bentuk pelayanan yang khusus Ya. kepada adiuswo. Artinya mereka yang diperkenankan dalam kondisi new normal adalah mereka yang memang betul-betul sehat, sehingga tidak ada ancaman, Ya. tidak mengancam jiwa seseorang. Ini butuh kita benar-benar mengatur sebelumnya, sebelum lalu kita membuka gereja Ya. ini. Berarti memang Demikian. jadwal dalam ibadah harus kita benar-benar kita atur, kita Betul, perhatikan, betul. ya, sehingga Jadwal ibadah. intinya kesehatan pribadi dan di antara jemaat dapat saling menjaga. Lalu satu hal, Mas Sabto, terkait durasi ibadah. Nah, ya, betul Durasi ibadah kalau sesuai protokol itu 15 sampai dengan 20 menit. Mungkin kita berpikir dapat apa ya? Ya, betul. Lalu bagaimana bentuk ibadahnya? Berarti kita harus berpikir untuk meringkas liturgi Ya. sepadat-padatnya sehingga ada unsur penghormatan, memuliakan Allah dan juga unsur sapaan Allah kepada umatnya. Itu harus kita perhatikan. Barangkali ya kita longgarkan 30 menit. Ya. 30 menit cukup, dan kemudian kalau setiap ibadah kita buka untuk 100 orang berarti warga kita sekitar ada yang aktif biasanya ibadah itu 300 sampai 400. 400. Ya, 3 sampai 4 kali ibadah. Ya. Supaya tidak memilih, mungkin lalu kita atur minggu yang pertama bahasa Indonesia. Ibadah pertama, kedua, ketiga, keempat barangkali. Ya. Minggu yang kedua bahasa Jawa untuk Ya. ibadah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Seperti itu Ya. gambarannya. Kita Ya. belum fix dan kita belum memutuskan. Ya Pak Freddy? Ya, Ya. apa yang disampaikan oleh Bu Pendeta tadi tentang new normal untuk kegiatan peribadatan di gereja kita, ini adalah suatu tahapan-tahapan yang baru. Artinya kita harus merubah kebiasaan yang selama bertahun-tahun sudah kita laksanakan di gereja kita, dan ini telah menjadi darah daging. Sulit rasanya, Mas Sabto, Ya. untuk merubah suatu kebiasaan yang sudah mendarah daging menjadi kebiasaan baru. Nah, ini diharapkan penjelasan dari Bu Pendeta itu bisa menjadi wacana awal bagi jemaat kita untuk beribadah, mempersiapkan diri dengan dibukanya ibadah di gereja ini dengan mengikuti aturan-aturan dari pemerintah setempat. Begitu Mas Sabto? Iya, mungkin memang sangat sulit. Tapi kita harus siap sedia, mungkin juga terbuka untuk mengadakan perubahan ini. Ya. Seperti yang dicanangkan oleh pemerintah sendiri, new normal, tatanan kehidupan yang baru. Ya. Memang ini kita harus harus siap sedia, terbuka, dan mengesampingkan mungkin ego, Nah, mungkin pribadi kita. Kita kesampingkan ya, kita manut aturan yang ada gitu. Ya. Ya, seperti itu Dan mungkin dari saya. kita memang tidak punya pilihan dalam Iya, hal ini. tidak ada punya pilihan. Ya. Iya, Gitu. karena yang tentunya nanti kita antisipasi itu keluhan Nah, keluhan betul. dari jemaat yang merindukan untuk bersekutu. Ya. Kenapa saya tidak boleh? Kenapa saya mesti harus di rumah? Kenapa tidak seperti yang lain? Nah, ini yang perlu kita jelaskan, karena kita tetap mengembangkan kehidupan. Artinya kehidupan itu supaya semua selamat. Ya. Supaya Kuncinya tadi. ya, sehingga kita harus belajar kembali kepada Nuh. Bagaimana sikap disiplin Nuh. Disiplin itu kemudian buahnya adalah keselamatan. Ya. Dan akhirnya Nuh menerima pelangi kasih Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa ibadah itu abdolnya ya ketika berkumpul secara komunal. Betul. Berpikirnya seperti Ya. itu. Padahal sejatinya ibadah itu adalah hubungan kita secara khusus dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika
kita lakukan ibadah, mungkin berbeda tempat, tetapi dalam waktu yang sama, itu artinya kita sudah menyatukan hati kita sebagai umat Tuhan, sekalipun kita terpisah jarak. Tidak masalah terpisah jarak. Demikian. Dan kalau memang tidak memungkinkan situasinya untuk gereja dibuka nanti pada awal Juli, ya kita pun juga harus menahan diri. Harus bersiap. Tidak berani coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan sampai kemudian gereja menjadi klaster baru. Betul. Mas Sabto dengan Bu Pendeta, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari saya. Ya, Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Pendeta tadi ya, tentang kaum Adi Yuswo. ya. Artinya selama ini ibadah kita dilakukan secara online, live streaming. Ya, kalau nantinya gereja itu dibuka dengan batasan-batasan jumlah, ya, dan ada beberapa terkhusus mungkin Adi Yuswo, mohon maaf belum bisa hadir. Nah, ini ibadah live streaming ini tetap kita lanjut atau bagaimana? Ya. Kita tentunya menunggu rambu-rambu. Ya, betul. Rambu-rambunya adalah pemerintah. Ya, Apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kita melihat Jawa Tengah, terutama Pak Ganjar, ini belum ada rambu-rambu soal bagaimana relaksasi, sekalipun di beberapa daerah sudah mulai, tetapi kan belum ada secara resmi. Ini kita masih menunggu. Kita masih menunggu karena kita tidak bisa gegabah. Ini menyangkut soal nyawa. Ya, benar sekali. Menyangkut soal nyawa karena kita melihat juga korbannya tidak sedikit. Ya. Gitu. Jadi mungkin sambil kita menunggu, kita bisa mempersiapkan mulai dari sekarang Betul. segala sesuatu yang bisa kita lakukan, memahami kerinduan jemaat. Ya. Tadi juga sudah Ibu Pendeta sampaikan bagaimana yang harus kita lakukan, protokol dalam pelaksanaan ibadah itu bisa kita persiapkan dari sekarang karena memang situasinya berbeda. Ya. Ya. Jadi new normal dalam tata kehidupan gereja itu kita bisa memaknai bahwa ini merupakan bentuk Kristen kekinian. Ya. Apa itu, Bu? Kristen kekinian. Apakah itu paham ya mungkin baru atau enggak? Ya. Kalau kita melihat perjalanan sejarah kehidupan umat percaya pada jemaat kekristenan mula-mula, mereka kan hidup dalam pengembaraan karena mereka dalam penganiayaan. Mereka terus bergerak, tidak berhenti pada satu tempat. Mereka beribadah berpindah-pindah tempat, bahkan juga beribadah di rumah masing-masing. Kemudian ketika kekristenan berkembang, lah kita ini mewarisi kekristenan barat, di mana gedung gereja menjadi satu ciri besar, berkumpul bersama. Kita mewarisi gaya kekristenan barat. Lalu kemudian kita terbiasa dengan bersekutu, ya karena memang koinonia bagian dari 3 hal yang penting dalam kehidupan bergereja. Dan akhirnya sekarang dengan situasi ini kita kembali lagi menghayati kehidupan seperti pada umat percaya yang mula-mula. Nah, inilah yang disebut dengan Kristen kekinian ya saat ini karena konteksnya pandemi COVID ini. Mau tidak mau kita harus bisa menerima. Jangan berpikir bahwa apa yang kita lakukan saat ini tidak sah, tidak bisa diterima. Bisa, kita harus bisa berpikir luas, fleksibel, menyesuaikan dengan konteks keadaan zaman. Demikian Mas Sabto. Luar biasa sekali malam hari ini Bu Pendeta sudah memberikan penjelasan dan Pak Freddy dan Mas Denat juga sudah menyampaikan hal-hal yang menjadi
penting bagi kita berkenaan dengan pelayanan jemaat kita ke depan. Harapan kita tetap menjadi jemaat yang patuh dan disiplin pada aturan dan protokol yang diberikan oleh pemerintah, tetapi kita juga tidak melupakan bagaimana pelayanan kepada jemaat. Seperti tema yang tadi sudah kita dengarkan bersama, New Normal, pelangi kasih Allah. Mestinya kita semua adalah Nuh di zaman sekarang yang disiplin dan setia, dan nanti akan menanti janji Tuhan, menerima janji Tuhan. Bapak, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian pemahaman Alkitab online kita kali ini. Semoga memberikan semangat kepada kita melalui New Normal ini untuk selalu ingat, setia, patuh, dan disiplin. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri pemahaman Alkitab online ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60 bait 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta. Marilah kita tutup pemahaman Alkitab online kita dengan menghadap Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah masa keprihatinan yang masih harus kami alami. Tuhan menjangkau dan melawat kami melalui apa yang boleh bersama-sama kami lakukan di malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami tentang keteladanan Nuh yang harus juga kami upayakan untuk kami lakukan pribadi lepas pribadi. Biarlah kami dapat belajar setia seperti Nuh, dan akhirnya Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan yang di surga, berkatilah kami dengan segala keberadaan kami, dan apa yang kami alami pada saat ini kiranya tetap kami menjaga semangat, motivasi, dan pelayanan kami kepada Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.